Bang Rey, kalau lihat tadi Jokowi digugat, gugatan pengadilan Sleman, Solo, Kandas. Kemudian Barreskrim juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik. Artinya apakah ini sudah membuka misteri ijazah Jokowi? Pasti asli. Maksudnya membuka gimana? Keasliannya sudah terbukti atau belum? Karena kan sudah disampaikan, publik banyak yang tahu soalnya. Ya dengan keterangan-keterangan baru yang disampaikan oleh Bung Roy, Bu Tifa gitu, ternyata membuat orang mulai memahami yang sebaliknya kan. Gitu. Artinya Maksudnya gimana nih? putusan pengadilan tadi misalnya yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu, diungkap dengan cara lain oleh Bung Roy dan seterusnya, itu menambah keyakinan orang memang ada sesuatu di ijazah Pak Jokowi itu gitu. Nah, oleh karena itulah kan berlanjut sampai sekarang. Karena orang melihat ada aspek lain nih gitu. Itu satu tuh. Yang kedua, kita ini seolah-olah nganggap bahwa proses pengadilan di Indonesia ini benar-benar independen, benar-benar objektif dan seterusnya itu gitu. Apa iya? Apa iya ketika Pak Jokowi berkuasa dipersoalkan ijazahnya, lalu Pak Jokowi selalu menang atas persoalan itu, membuktikan bahwa proses hukum sudah benar-benar ada, benar-benar adil, benar-benar objektif. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagi saya yang menarik nih, tadi kan ditanyakan, emang sebaiknya ijazahnya dibuktikan asli dulu atau langsung dilaporkan kan gitu. Ya kalau logika yang waras, buktikan asli dulu. Dan pembuktian asli itu sebetulnya sebagai seorang negarawan ya, nggak perlu bagi saya pada tingkat tertentu harus melibatkan proses hukum. Ini ijazah saya, selesai itu. Ya kan? Ada yang, oh iya bagus, oh iya setuju gitu. Udah biarkan saja udah. Ini kan pola yang menurut saya agak lazim di era Pak Jokowi. Orang-orang yang kelihatan berbeda oleh beliau itu bisa tersangkut dengan hukum di banyak tempat gitu. Dengan tentu banyak dalil, pakai undang-undang ini, pakai undang-undang itu. Ingat loh ya, di era Pak Jokowi itu berapa banyak orang yang dituduhkan sebagai pelaku makar. Hanya karena urusan-urusan mempersoalkan kebijakan Pak Jokowi gitu. Ya bobot ini semua yang sebetulnya terjadi pada peristiwa hari ini. Jadi ketika Pak Jokowi terus-menerus melalui proses hukum yang disebutkan itu membuktikan keaslian ijazah beliau, tapi di publiknya ada keraguan soal itu gitu. Tapi sebaiknya sebagai seorang negarawan, ini saya bicara negarawan, beliau itu mantan presiden loh ya, sudah buktikan nih ijazah saya. Lalu orang masih berdebat, ya silakan saja. Lalu kemudian nggak perlu ada proses-proses hukum. Tapi saya bisa memahami kenapa ini ke proses hukum, karena memang eranya Pak Jokowi itu era hukum menghukum. Jadi sebetulnya saya ragu kita sedang menegakkan negara hukum, tetapi kita sedang menegakkan negara hukum-hukuman. Gitu. Sebelum dijawab sama Bang David, saya coba ke Pak Jasman. Pak Jasman, untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi itu harusnya bebannya ada di JPU katanya. Ya. Iya kan? Memang. Begitu perkara itu sudah dinyatakan P21, maka beban pembuktian ada di tangan penuntut umum. Ya. Udah. Itu aja. Betul. Nah, yang menjadi persoalan yang sering saya ketawa-ketawa aja dalam hati dari perdebatan rekan-rekan saya ini. Kenapa keberatan masalah penangkapan? Kenapa bukan penetapan tersangka dulu dipersoalkan? Iya. Kenapa Bapak diam? Rapet. Tersangkanya kenapa Pak? Penetapan tersangkanya Penetapan kenapa? tersangka. Kan itu kan sebelum ini disidik, kan ditetapkan dulu tersangka. Ya bisa diperapet itu. Ya. Kenapa waktu penetapan tersangka itu nggak keberatan? Pra-peradilan. Entah pra-peradilan, entah ngadunya ke langit, entah kemana kan gitu. Bisa saja kan. Kenapa sekarang Bapak keberatan masalah penangkapan? Terhadap penetapan tersangka itu Pak, izin Pak, itu memang sudah kami persoalkan banyak hal. Kami pernah berkirim surat bahkan meminta hasil dari Komnas HAM ya, karena ada pelanggaran, diduga ada pelanggaran hak asasi seseorang. Kemudian juga kami ingin beraudiensi dengan wakil rakyat kita di DPR. Apakah pihak pengacara tidak mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka? Ya gini Pak, kalau pra-peradilan yang kita pahami dalam pasal 77 KUHP yang lama itu adalah opsional.
itu hak seseorang bisa dipakai bisa enggak. Pilihan. Ya kan? Ya. Jadi tidak selalu pra peradilan itu sesuatu yang harus diambil, tergantung dari kepentingan hukum dan urgensi Pak Jasman daripada nanya, langkah kenapa hukum. nggak dipakai? Kan Ya, kenapa ya, tidak kan dipakai? kami tadi katakan Opsional. bahwa karena tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dari awal, Iya. kami tidak mengajukan pra peradilan. Kenapa? Karena kebutuhan hukumnya belum mendesak. Ya, kebutuhan hukumnya belum mendesak. Dan saya katakan lagi bahwa pra peradilan itu adalah fakultatif. Kalau di dalam ilmu hukum itu namanya fakultatif, kebolehan. Boleh dipilih, boleh juga tidak. Tetapi begitu dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka kami seharusnya sudah harus mengajukan pra peradilan. Karena kebutuhan hukumnya sudah mendesak. Sayangnya, penangkapan dan penahanan itu dilakukan di waktu yang sangat mepet. Yaitu hari Jumat, Sabtu Minggu sudah tidak bisa lagi kami melakukan Izin, pra Pak. peradilan. Hari Senin itu sudah beralih kewenangan kepada penuntut umum. Sehingga kami tidak bisa lagi menggugat Tentang gugurnya Polda Metro pra-peradilan. Jaya di Ya. Silakan. tahapan Gugurnya itu. pra peradilan itu kan ada putusan MK 102 2015, yaitu pada saat perkara sudah dilimpahkan pada pengadilan. Pengadilan. Itu baru gugurnya pra peradilan. Pra-peradilan. Jadi di situ. Ya. Itu putusan MK clear. Betul. 102 2015. Ya. Dan ketika sidang pertama dibuka untuk pembacaan dakwaan kepada seorang terdakwa. Jadi bahwa peluang untuk pra peradilan itu Masih sebetulnya ada. masih ada, Iya. dalam arti belum gugur. Karena memang KUHAP juga tidak mengatur tentang gugurnya pra peradilan, dan baru ada putusan MK 102 2015 tadi itu. Sehingga menurut saya masih ada peluang mengajukan pra peradilan, apakah objeknya penangkapan, penetapan tersangka, atau kemudian penahanan, atau mungkin penggeledahan. Jadi biar diuji tentang aspek-aspek formilnya di dalam forum pra peradilan Ya. nanti itu. Belum gugur secara hukum gitu. Saya mau tambahkan Pak Jasman, Ya. atas pertanyaan Bapak tadi. Kenapa nggak melapor ke berbagai institusi? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Gofur. Kelompok ini sudah melapor kepada 3 institusi Oke. pengawasan. Ke Ombudsman, Kompolnas, Ya. dan Komnas HAM. Bahkan mereka bersurat beraudiensi. Dan 3 institusi ini sudah datang ke Polda melakukan supervisi. Bahkan hadir dalam gelar-gelar Baik. pihak eksternal. Apa kesimpulannya? Ketiga institusi menyatakan apa yang dilakukan Polda sudah tepat dan benar. Iya, tapi Artinya, pertanyaan- kita tetap harus mengapresiasi teman-teman penyidik sudah melakukan Oke. ini secara hati-hati. Nah, saya kembali lagi Bang ke Ifai, Informasi oke, tidak boleh aja, menyesatkan kita publik. lanjutkan, Mbak Tarigan, kami di Bola Mbak Tarigan, informasi. Bentar.